Hola amigos parantos kumaha damangos. Di video kali ini kita akan melanjutkan serial Akame ga Kill yang makin seru aja nih. Kalau gitu langsung aja ya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Si Esdet yang kegirangan ketemu sama pujaan hatinya lantas langsung memeluk Tatsumi dan ia pun bertanya sedang apa Tatsumi ada di gunung tersebut. Karena takut ketahuan di anggota Night Ride, si Tatsumi pun berbohong dan bilang ia ada di sana untuk menguji kemampuannya dengan mencoba memburu para monster. Sementara Lubok di bawah yang menunggu Tatsumi tak kunjung kembali, menyadari kehadiran seseorang. Dan ternyata pria itu adalah pria yang telah mengendalikan para monster. Ia menuju puncak gunung dan keberadaannya diketahui oleh Esdet walau pria itu bersembunyi. Si pria misterius langsung mengeluarkan senjata kerajaan yang bisa membuat segel Yin dan Yang yang bisa membuat Tatsumi bersama Esdet menghilang dari tempat itu. Mereka berdua muncul di pesisir pantai. Tatsumi terlihat panik, sementara Esdet merasa senang dan berkata jika emang mereka ditakdirkan untuk bersama. Tatsumi yang menyangka mereka sedang berada di dalam ilusi sang pria misterius pun dibantah oleh Esdet yang bilang kalau tempat itu adalah tempat nyata dan mereka hanya berpindah karena senjata kerajaan pria tadi. Tak lama muncul monster raksasa yang mirip dengan perubahan Dokter Stylish di part kemarin. Esdet bisa menjatuhkan monster tersebut dalam satu kali serangan. Karena Esdet tak menyerang tubuh aslinya, monster itu pun bisa bangkit kembali. Setelah Tatsumi memberitahu kelemahan monster tersebut, Esdet pun mencoba menyerang tubuh aslinya tapi si monster bisa menghindar. Tak diduga, Tatsumi pun membantu dan dapat mengalahkan sang monster. Setelah monster itu kalah, muncul monster lain yang kembali menyerang Esdet. Tapi Esdet mengeluarkan kekuatan yang sangat luar biasa, karena dia bisa menciptakan meteor es yang membuat monster itu hancur seketika. Malamnya, Esdet udah mengetahui kalau mereka bisa ke tempat itu melalui portal yang dibuat oleh si pria misterius yang sebelumnya udah dibuat di pantai tempat mereka sekarang. Gue jelasin ya, jadi pria itu bisa mindahin orang ke tempat lain dengan syarat dia harus ngebuat portal dulu di tempat lain itu. Jadi dia bisa mindahin Tatsumi sama Esdet ke pulau tersebut karena sebelumnya si pria misterius emang udah ngebuat portal di pulaunya amigos. Ngerti kan maksudnya? Karena itu Esdet bilang mereka tinggal nunggu portalnya kebuka buat bisa kembali pulang. Sambil nunggu portal, Esdet pun menanyakan asal-muasal si Tatsumi. Dan Tatsumi menceritakan kehidupannya di desa berharap setelah ia cerita, Esdet mau nyeritain juga masa lalunya karena Tatsumi pengen ngorek kehidupan Esdet yang mungkin berguna buat dia dan juga Night Ride. Esdet bercerita kalau ia adalah seorang putri kepala desa dari sebuah klan pemburu bernama Paltas. Ayah Esdet mengajarkannya sebuah prinsip hidup jika hanya yang kuatlah yang bisa bertahan, sedangkan yang lemah harus mati. Maka dari itu, walau ibu Esdet dulu mati di tangan monster, si ayah nggak kelihatan sedih sekalipun dan malah bilang kalau ibu Esdet mati karena ia lemah. Suatu hari saat Esdet pulang berburu seekor monster burung, ia menemukan desanya udah kebakaran guys. Dari penduduk yang sekarat, ia tahu kalau desanya baru aja diserang oleh suku lain. Tak lama ia melihat tubuh sang ayah yang sekarat, dan sebelum kematiannya ayah Esdet bilang mereka kalah karena mereka lemah. Dan dari itu ia pun berpesan agar Esdet menjadi seorang gadis yang kuat. Setelah pembantaian sukunya, Esdet terus berburu hewan buas seorang diri, dan karena target buruannya semakin sedikit, Esdet pun pergi ke ibu kota bergabung dengan militer cuma karena ia ingin terus berburu, walau kini ia mengganti target buruannya dari hewan buas menjadi manusia. Si Tatsumi lalu menanyakan tentang senjata kerajaan milik Esdet. Si Esdet pun menceritakannya tanpa ragu. Kalau dulu ia diminta memilih senjata kerajaan oleh sang Perdana Menteri walau Esdet tak juga menemukan senjata yang cocok untuknya. Ia lalu melihat sebuah guci dan Perdana Menteri bilang di dalam guci tersebut tersimpan sebuah senjata kerajaan berupa darah makhluk buas yang disebut pemanggil iblis.
Katanya lagi, sampai saat ini tak ada orang yang cocok dengan senjata itu, tapi karena itu si Esdet malah semakin tertarik. Si menteri nyuruh Esdet untuk minum darahnya sebanyak 1 gelas, tapi si Esdet malah minum 1 guci penuh hingga akhirnya ia berhasil bersatu dengan senjata kerajaannya. Karena portal tak juga terbuka, Esdet memikirkan cara lain keluar dari pulau itu dengan cara ia akan menjinakkan seekor binatang buas yang bisa mereka tumpangi kembali ke ibu kota. Secara kebetulan, air manta lewat di atas mereka berdua membuat Esdet langsung mengejar makhluk itu. Tapi kemudian portal terbuka dan Tatsumi pun lebih dulu masuk ke dalam portal dan disusul oleh Esdet. Esdet kembali ke puncak gunung tapi si Tatsumi tak ada di sana. Ternyata Tatsumi memakai jubah Inkushiro-nya dan membuatnya tak terlihat. Esdet yang mengira Tatsumi terkirim ke tempat lain pun segera pergi dari sana, tapi ia merasa jika mereka akan segera bertemu lagi. Tatsumi pun merasa jika mereka akan bertemu lagi walau di pertemuan berikutnya, keduanya akan menjadi musuh. Sesampainya Tatsumi di markas, Najenda langsung memberitahukan tentang sebuah kelompok agama bernama Jalan Damai yang akan memulai pemberontakan pada kerajaan. Dan katanya itu adalah kesempatan buat mereka karena kelompok agama itu bisa mengalihkan perhatian ibu kota pada pemberontakan mereka. Dan saat kerajaan lengah, pasukan revolusi akan mulai bergerak dan menyerang dari 3 sisi. Sementara tugas Night Raid adalah membunuh sang Perdana Menteri ketika kekacauan terjadi di ibu kota. Tapi sebelum misi itu dilaksanakan, mereka harus terlebih dahulu membunuh seorang pria bernama Borik, yang adalah penasihat kelompok Jalan Damai, karena ternyata ia adalah mata-mata dari sang Perdana Menteri. Karena si Borik diberi misi untuk menghabisi ketua kelompok agama tersebut dan mengambil alih jabatannya agar pemberontakan tak terjadi. Dan terakhir, Najenda pun mengingatkan jika kini kelompok Jaeger telah menjadi pengawal pribadi sang menteri yang bisa mempersulit misi mereka untuk membunuh si Perdana Menteri sendiri. Najenda pun merencanakan jika mereka semua harus bisa memancing para Jaegers mengejar Night Raid dan menjauh dari sang menteri. Karena pasukan revolusi pun udah memberi perintah untuk membunuh para Jaegers. Tatsumi sempat galau karena ia nggak mau membunuh Wave yang katanya si Wave itu adalah orang baik. Tapi demi keberhasilan misi, akhirnya Tatsumi pun bilang ia akan melakukannya. Dan sebentar lagi, bentrok antara dua kelompok pembunuh berbeda pihak ini pun akan pecah lalu part 6 pun selesai. Belum selesai, deng. Setelah mengetahui jika Night Raid mulai bergerak, Esdet pun mengajak semua anggotanya untuk mencari mereka. Tanpa Jaeger ketahui, itu adalah pancingan agar mereka menjauh dari ibu kota. Semua anggota Night Raid sangat santai padahal mereka tahu perang besar akan segera terjadi. Kecuali Akame yang galau karena ia akan melawan adiknya dan pasti akan terjadi saling bunuh. Mine menghibur Akame yang katanya walau adiknya itu harus tewas, tapi Akame masih mempunyai keluarga lain yaitu para anggota Night Raid. Esdet mendapat kabar kalau Najenda pergi ke arah timur seorang diri dan menuju kelompok agama Jalan Damai. Karena itulah ia membagi timnya dalam 2 kelompok. Wave yang pergi bersama Kurome dan Balls pun merasa aneh dengan boneka jerami yang menghalangi jalan mereka. Ternyata itu adalah jebakan karena Mine bersiap menembak dari atas tebing. Mine menargetkan Kurome agar Akame tak perlu melawan adiknya sendiri, tapi Kurome bisa menghindari tembakan Mine. Setelah itu, Susanoo pun muncul dari boneka jerami dan langsung membuat Wave terpental karena emang pasukan revolusi menyuruh Night Raid membunuh Kurome dan Balls terlebih dahulu. Yang mengejutkan, ternyata Najenda pun berada di sana yang berarti mereka udah bisa menipu Esdet yang mengejarnya ke arah timur. Kurome langsung mengeluarkan kekuatannya yang bahkan membuat Akame terkejut karena katanya Kurome sekarang bisa mengubah mayat menjadi boneka. Akame langsung menyerang dan beradu pedang dengan Kurome. Tapi tak lama ada seorang pria membantu Kurome dan ternyata pria itu adalah salah satu boneka mayat hidup milik Kurome yang ia buat dari mayat teman kecilnya yang bernama Natala. Saat Balls membantu Kurome menyerang Akame, Tatsumi pun dengan tepat waktu bisa menolong temannya itu. Kurome dan Balls yang semula kalah jumlah kini menjadi lebih unggul karena boneka-boneka milik Kurome.
デスタグールは冬眠してたところを見 Anggota Night Ride bertarung secara terpisah, bahkan si Tatsumi langsung melawan dua boneka sekaligus. Leone yang kesulitan melawan si pria cambuk lalu dibantu Najenda. Tapi karena lengah, Kurome pun berhasil menebas tangan Leone hingga terputus. Leone sangat marah dan mencoba melawan Kurome, tapi Najenda menyuruhnya untuk membantu Akame melawan Bols dan satu boneka Kurome, sementara ia yang akan melawan boneka pria bercambuk itu. Akame yang bertarung melawan Bols tak bisa menyentuhnya dengan pedang Murasame karena si Bols menggunakan pelindung. Sesuai perintah Najenda, Leone pun lalu datang dan mencoba membantu Akame. Sementara Najenda sendiri yang katanya hanya bisa menggunakan 40% kekuatannya karena luka yang pernah ia terima dari SD, kesulitan melawan si pria cambuk. Najenda yang mengenal si pria cambuk karena semasa hidupnya ia adalah mantan rekan Najenda sesama jenderal kerajaan pun marah karena Kurome telah memanfaatkan mayat temannya itu. Dan akhirnya Najenda pun berhasil mengalahkan pria bercambuk tersebut. Kembali ke Tatsumi yang nggak bisa ngelawan dua boneka sekaligus. Beruntung Chelsea datang dan menyamar sebagai rekan salah satu boneka semasa boneka tersebut hidup. Karena ternyata walau mereka udah menjadi mayat hidup, tapi kenangan masa lalunya tak bisa hilang begitu saja. Chelsea menusuk dahi boneka itu membuatnya tak bisa bergerak. Melihat kesempatan tersebut, Tatsumi pun langsung membelah tubuh boneka tersebut. Dan setelahnya ia bisa mengalahkan boneka lainnya dengan sangat mudah. Melihat bonekanya mulai kalah, Kurome bilang ia punya satu boneka rahasia lagi. Dan tak lama, boneka berbentuk katak besar muncul dan berhasil menangkap Mine. Mine lalu ditelan katak tersebut yang kata Kurome Mine pasti hancur di dalam perutnya. Kemudian Tatsumi datang ke hadapan Kurome lalu Shin berpindah pada Susanoo dan Najenda yang mengeluarkan sebuah teknik rahasia. Susanoo yang adalah senjata kerajaan bisa menyerap kekuatan tuannya. Walau Najenda bilang jika 3 kali menggunakan teknik itu ia bisa aja tewas. Susanoo yang jadi super duper GG pun mampu membalikkan tembakan boneka dinosaurus dan kemudian bisa menebasnya. Saat Natsumi melawan Natala, ternyata Mine belum mati dan bisa meloloskan diri dari perut si katak. Najenda dan Susanoo pun lalu datang ke sana. Kurome yang melihat kekuatan Night Ride pun tertarik untuk menjadikan mereka semua sebagai bonekanya. Sementara Akame dan Leone yang tag team melawan Bols berhasil menyulitkannya. Bahkan Leone berhasil memotong senjata kerajaan milik Bols, sedang Akame berhasil mengalahkan boneka si botak. Bols yang terpojok karena senjata kerajaannya rusak pun lalu meledakkan tabung yang selalu ia bawa di punggungnya, lalu part 6 pun selesai. Kali ini beneran selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue Ega undur-undur dan gak yakin movie. Pamit.